Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Putri Aulia Rahmawati mewakili kelompok saya, kelompok 12, akan menjelaskan tentang buku Human Computer Interaction yang ditulis oleh Alan John Dix, Janet Villay, Gregory D. Upholt, dan Russell Bell, yaitu chapter 12 tentang metode kognitif. Model kognitif ialah sebuah model yang dirancang dari cara kerja user. Bagaimana user akan berinteraksi dengan interface dan model yang berhubungan dengan sistem interaktif, di mana akan memodelkan aspek pengguna seperti pemahaman, tujuan, dan pemrosesan. Dalam model kognitif memiliki beberapa skema, yaitu representasi hierarkis dari tugas dan struktur tujuan pengguna, model linguistik dan tata bahasa, model tingkat fisik dan perangkat. Selanjutnya, tujuan dan tugas dari hierarkis itu sendiri adalah memecahkan subtujuan secara divide dan conqueror. Divide dan conqueror merupakan algoritma yang memecah-mecah masalah yang ada menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Pada bagian ini terdapat dua model, yaitu GOMS dan CCT. Selanjutnya, GOMS diperkenalkan oleh Kapp, Moran, dan Newell, yang merupakan singkatan dari Goals, Methods, and Selection, di mana yang secara garis besar sudah kita ketahui bersama. Goals adalah tujuan yang ingin dicapai oleh user. Operator merupakan level terendah analisis atas tindakan dasar yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem. Methods merupakan beberapa cara untuk membagi tujuan ke dalam beberapa subtujuan. Selanjutnya, selection merupakan suatu pilihan terhadap metode yang sudah ada. CCT adalah singkatan dari Cognitive Complexity Theory, dikenalkan oleh Keras dan Paulson, yang dimulai dengan premis dasar dekomposisi tujuan dari GOMS dan disempurnakan modelnya agar lebih dapat diprediksi. Selanjutnya, model linguistik merupakan interaksi user dengan komputer dapat dipandang dari sisi bahasa atau language. Pada model linguistik terdiri dari BNF dan tata bahasa text action, di mana BNF ini sering digunakan untuk memspesifikasi dialog. Model BNF ini memandang dialog hanya pada level sintaksis dan mengabaikan semantik dari bahasa tersebut. Jadi, BNF hanya digunakan untuk mempresentasikan aksi yang dilakukan user, bukan persepsi user terhadap sistem. BNF mengabaikan konsistensi struktur bahasa dan penggunaan nama perintah serta huruf. Tata bahasa text action ini mencoba mengatasi kekurangan tersebut dengan menyertakan grammar berparameter untuk menekankan konsistensi serta menyimpan knowledge dari user. Teknik hierarkis dan berbasis tata bahasa. Tujuan awalnya dikembangkan ketika sebagian besar sistem interaktif adalah baris perintah atau paling banyak keyboard dan kursor berbasis. Oleh karena itu, ada kekhawatiran yang signifikan tentang seberapa baik pendekatan ini dapat digeneralisasi untuk berurusan dengan antarmuka, window word, dan mouse drive tata bahasa. Asumsi implisit adalah bahwa pengguna tahu persis apa yang ingin mereka lakukan dan mengeksekusi urutan perintah yang sesuai secara membabi buta. Ada pengecualian untuk ini ketika telah menyebutkan bagaimana BNF listener telah diperluas untuk memasukkan pernyataan tentang output. Struktur leksikal tingkat terendah, menekan tombol kursor adalah leksem yang masuk akal, tetapi menggerakkan mouse 1 pixel lebih tidak masuk akal. Selain itu, dialog berbasis pointer lebih berorientasi pada tampilan. Metode hierarki, karena sistem yang lebih berorientasi pada tampilan mendorong metode yang kurang terstruktur untuk mencapai tujuan. Alih-alih memiliki rencana yang terdefinisi dengan baik, pengguna dianggap melakukan tugas yang lebih eksploratif, mengenali arah yang bermanfaat dan mendukung yang lain. Biasanya, bahkan ketika gaya eksplorasi ini digunakan pada satu tingkat, kita dapat melihat di dalamnya dan sekitar metode yang lebih berorientasi pada tujuan. Selanjutnya, adalah model fisik dan perangkat.
yakni ada dua macam, yaitu KLM, Keystroke Level Model, dan Three-Step Model. KLM atau Keystroke Level Model. Dibandingkan dengan model-model pemahaman kognitif, sistem motorik manusia lebih mudah untuk dipahami. KLM menggunakan sistem motorik tersebut sebagai dasar untuk memprediksi kinerja user. Model ini mempresentasikan sebuah unit tugas dalam interaksi seperti eksekusi dari urutan perintah sederhana yang lebih kompleks. Ini akan dipecah menjadi subtugas seperti pada GOMS. Sebelum pengguna mencoba memetakannya ke dalam tindakan fisik, tugas ini dibagi menjadi dua fase, yaitu perolehan tugas dan pelaksanaan tugas. Model KLM mendekomposisi fase eksekusi menjadi 5 operator motorik fisik, operator mental, dan operator respon sistem berikut ini. Model menguraikan fase eksekusi menjadi 5 operator motor fisik yang berbeda, operator mental dan operator respon sistem. K. Keystroking, tombol yang benar-benar mencolok termasuk shift dan tombol pengubah lainnya. B. Menekan tombol mouse. P. Menunjuk menggerakkan mouse atau perangkat serupa pada target. H. Homing, berpindah tangan antara mouse dan keyboard. D. Menggambar garis menggunakan mouse. M. Mempersiapkan mental untuk tindakan fisik. R. Respon sistem yang mungkin diabaikan jika pengguna tidak harus menunggu seperti dalam pengetikan salinan. Selanjutnya adalah Three-Step Model. Device biasanya dapat dinyatakan ekuivalen secara logika ditinjau dari level aplikasi, namun berbeda dari karakteristik motor sensor fisiknya. Oleh karena itu, Three-Step Model dibuat untuk mewakili device tersebut. Buxton telah mengembangkan model sederhana perangkat input model 3 negara yang menangkap beberapa perbedaan penting ini. Dia mulai dengan melihat mouse. Jika Anda memindahkannya tanpa menekan tombol, biasanya kursor mouse akan dipindahkan. Perilaku pelacakan ini disebut status 1. Menekan tombol di atas icon dan kemudian menggerakkan mouse akan sering menghasilkan objek yang diseret. Ini disebut juga negara 2. Layar sentuh pena ringan tanpa tombol. Saat pengguna tidak menyentuh layar, sistem tidak dapat melacak jari, yaitu nyatakan 0 lagi. Ketika pengguna menyentuh layar, sistem dapat mulai melacak status 1. Jadi layar sentuh adalah perangkat status 0 sampai 1. Sedangkan mouse adalah perangkat status 1 sampai 2. Karena tidak ada perbedaan antara perangkat 0 sampai 2 dan perangkat 0 sampai 1, hanya ada 3 kemungkinan yang telah kita lihat. Bisa dilihat di slide, yaitu ada gambar-gambar transisi mouse state 1 dan 2, dan juga ada gambar transisi pena cahaya 3 state. Selanjutnya yaitu arsitektur kognitif. Arsitektur kognitif dibagi menjadi 2, yaitu model ruang masalah dan berinteraksi subsistem kognitif. Model ruang masalah. Di bidang kecerdasan buatan atau AI, sistem yang menunjukkan perilaku rasional disebut sebagai sistem tingkat pengetahuan. Dalam ilmu komputer adalah umum untuk menggambarkan masalah sebagai pencarian melalui serangkaian keadaan yang memungkinkan. Dari beberapa keadaan awal keadaan yang diinginkan, pencarian dilanjutkan dengan pindah dari satu negara ke negara yang lain, mungkin melalui operasi atau tindakan. Tujuan utamanya adalah untuk tiba di salah satu negara yang diinginkan. Perilaku dalam ruang masalah adalah proses 2 langkah. Yang pertama, operator saat ini dipilih berdasarkan kondisi saat ini dan kemudian diterapkan ke kondisi saat ini untuk mencapai keadaan baru. Berinteraksi subsistem kognitif. ICS mencoba untuk menggabungkan 2 tradisi psikologis yang terpisah dalam satu arsitektur kognitif. Di satu sisi adalah pendekatan pemrosesan informasi arsitektur dan tujuan umum dari penelitian memori jangka pendek. Di sisi lain adalah karakteristik pendekatan komputasi dan representasional dan penelitian fisikolinguistik dan literatur pemecahan masalah AI.
Yang terakhir adalah ringkasan. Model kognitif berupaya mewakili pengguna saat mereka berinteraksi dengan sistem, memodelkan aspek pemahaman, pengetahuan, niat, atau pemrosesan mereka. Kita membagi model kognitif menjadi 3 kategori. Yang pertama, menggambarkan penataan hierarkis, tugas, dan struktur tujuan pengguna. Yang kedua, model linguistik dan tata bahasa yang menekankan pemahaman pengguna tentang dialog sistem pengguna. Yang ketiga, model kognitif berdasarkan pada pemahaman yang lebih solid tentang sistem motorik manusia yang berlaku dalam situasi di mana pengguna tidak merencanakan perilaku dan melakukan tindakan secara otomatis. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.